Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi yang penuh kemuliaan, setelah kita menunaikan subuh berjamaah, sejenak kita luangkan waktu bersama-sama taklim. Harapan kita mudah-mudahan insya Allah apa yang kita laksanakan pagi ini menjadi amal terbaik kita. Dan luar biasa juga, ya makin sempurna jamaah An-Nur. Masya Allah, ada juga anak mudanya yang hadir. Generasi muda. Nah, itu seumuran saya itu. Ya. Dan makin komplit paketnya, sudah ada juga YouTube-nya An-Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah fasilitas kenyamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah kita semakin sempurna, sehingga insya Allah kita meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu Allah yang berbahagia, kita masih di awal tahun 1448 Hijriah, edisi tanggal 5 Muharram. Ya, jadi di dalam Islam setelah rangkaian rukun Islam sempurna, maka masuklah pada tahun baru. Jadi bukan tanpa alasan. Ya, rukun Islam kita, makasih, masya Allah, barakallah. Ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, ya kemudian hajinya tadi didahului dengan syahadat. Haji berakhir di bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, selesai. Ya, itu sebabnya haji itu diberi ganjaran surga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sempurna. Artinya kalau orang melaksanakan rukun Islamnya dengan sempurna, maka insya Allah ganjarannya surga. Ya, ada yang mau minum, ada yang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Haji itu tidak berdiri sendiri. Ya, sebelumnya harus melaksanakan dulu rukun Islamnya yang 4 itu harus benar. Ya, syahadatnya harus benar. Makanya diperbaharui dalam sehari semalam minimal 5 kali. Kemudian sholatnya juga sudah benarkah sholat kita? Jangan sampai kita meloncat, syahadatnya ada belum benar, baru haji. Waduh, nggak bisa begitu, harus. Ya, jadi itu sebenarnya simbol. Ya, zakatnya sudah benarkah? Puasanya, barulah hajinya. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba meloncat. Karena kenapa? Inti daripada kalau kita lihat haji itu prosesnya panjang dan harus ada ilmunya. Ya, sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Mari kita lihat sejenak. Ya, kita masih nuansa hijrah. Ya, silakan kopinya sudah dapat semua Bapak Ibu kopinya. Lagi OTW, tenang. Ya, nah. Hijrah yang dimaksud di sini kalau kita lihat dulu ya, dalam pengertian bahasa, hijrah itu adalah berpindah dari satu masa atau tempat yang tidak baik menuju ke masa, kondisi atau tempat yang lebih baik. Itu dulu kita lihat dari definisi bahasanya.
Nah, jadi bisa jadi orang berbeda-beda hijrahnya. Seorang perokok, ya kalau menganggap misalnya tiba-tiba dia tahun ini menganggap ternyata rokok itu berbahaya. Nah, kemudian meninggalkan merokok itu, maka bisa jadi itu hijrah. Hijrahnya bagi dia. Nah, kan? Ada yang begitu. Nah, Pak Ketua nggak merokok kan? Nggak merokok di sini. Pantesan nggak, saya nggak melihat ke sana. Ya. Nah, bisa jadi itu dianggap hijrahnya dia. Ya, Bapak Ibu. Pengopi berat. Oh, kalau ini berat katanya hijrahnya ini. Ini ada kopinya, kita kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada orang tadinya pengopi berat. Ya, ada saudara saya pengopi berat. Tapi setelah divonis dokter ginjal, hijrah dia berhenti. Dan alhamdulillah sehat. Nggak cuci darah lagi. Pernah cuci darah sampai 2 tahun. Jadi yang cuci darah Bapak Ibu nggak usah khawatir, bisa sembuh sendiri kok. Ya, segala instrumen-instrumen yang bisa menyebabkan dia penyakit itu ditinggal, maka insya Allah sembuh. Akhirnya jangankan minum kopi, ngecium aroma kopi aja nggak berminat lagi. Perokok berat, kopi berat. Maaf, yang kopi berat dan perokok berat. Dia tinggal, alhamdulillah sehat. Berarti itu adalah hijrahnya dia. Karena kenapa? Menuju dan menjadikan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang mungkin yang tadinya masih terbuka auratnya. Ya, banyak kan itu, begitu. Oh maaf, saya belum siap berhijab. Yang penting hatinya. Nggak bisa begitu. Yang hijab ini di luar, bukan di dalam. Yang tadinya mungkin belum. Tapi di tahun 1448 ini bergerak. Menutup aurat. Berarti itu adalah hijrahnya. Nah, kan Bapak Ibu? Nah itu dulu. Ya, definisinya secara bahasa. Jadi beda-beda setiap orang. Namun kalau kita lihat praktek hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita mau mulai. Hijrahnya Rasulullah ini karena segala cara yang ditempuh di dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah buntu, ya. Sudah melalui dengan jalan damai, diplomasi, diembargo ekonominya, bahkan tidak boleh berinteraksi, tidak boleh bertemu orang-orang Muslim dengan orang-orang Quraisy waktu itu. Diembargo 3-6 tahun, sehingga kehabisan makanan umat Islam, nggak ada yang bisa dimakan. Ya. Dengan diembargo ekonomi 3-6 tahun, orang-orang musyrik Mekah menganggap, wah sudah, pasti fisiknya umat Islam itu sudah lemah. Wah, pasti nggak bisa lagi menjalankan syariahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita tawaf, ya ketika kita tawaf, ada istilah ittiba. Ittiba itu membuka bahu kanan. Ya. Membuka bahu kanan itu disunnahkan membuka pada saat kita tawaf yang bapak-bapak. Disunnahkannya itu ittiba, membuka bahu kanan itu hanya 3 putaran pertama. 1, 2, 3. Selain membuka bahu kanan ittiba, disunnahkan juga lari-lari kecil bagi bapak-bapaknya. Apa tujuannya? Ingin memperlihatkan kepada orang-orang musyrik Mekah waktu itu. Jadi ketika embargo selesai nih, embargo ekonomi sudah selesai, ya perjanjian damai, ya sama kemarin nih sama sekarang ini Iran sama Amerika. Ada kesepakatan damai. Umat Islam dibolehkan untuk tawaf lagi. Silakan tawaf. Itu diantara bunyi perjanjian damai.
Maka umat Islam senang damai. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tawaf bersama umat Islam waktu itu. Rasulullah menganjurkan, ayo buka bahu kanannya. Buka bahu kanan atau biasa disebut dengan tiba, kemudian lari-lari kecil 3 putaran pertama. Orang-orang musyrik melihat di pinggir kota Mekah, dilihat itu umat Islam tawaf. Jadi maksudnya tadi, wah pasti umat Islam ini udah kurus, udah lemes, bisa nggak menyelesaikan tawafnya? Jangan-jangan pada jatuh. Nah, melihat begitu masih kekar bahunya, umat Islam, wah ternyata malah masih semangat lari. Coba, itu strateginya Rasulullah, kecil kelihatannya. Dibuka bahu kanan, ya, kemudian masih lari-lari kecil. Orang-orang musyrik yang tadinya merendahkan, meremehkan, dilihat, ini luar biasa, masih kokoh, masih kekar itu bahunya, masih lari-lari lagi. Akhirnya, baru 2 kali putaran melihat itu, orang-orang musyrik mundur, takut. Jadi tawaf itu bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah sambil teriak-teriak, bukan. Simbol bahwa umat Islam ini kuat, kokoh. Ya, Bapak Ibu, itu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu pun berlalu, orang-orang musyrik mengkhianati lagi. Ya, jalan damai tidak bisa ditempuh, jalan diplomasi diembargo. Tetap yang namanya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi itu hati-hati, licik dan licin. Nah, begitulah. Makanya kita juga harus wanti-wanti, jangan sampai ini mungkin taktiknya Amerika itu licin dan licik. Ya. Nah, segala cara yang ditempuh Rasulullah ternyata buntu, maka tidak ada cara lain, hijrah. Nah, sebelumnya umat Islam mempersilahkan, Rasulullah mempersilahkan umat Islam hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Karena di sana ada pemimpin yang adil dan jujur meski belum masuk Islam. Ya, disilakan umat Islam. Hijrahlah sebagian umat Islam di sana secara sendiri-sendiri. Ditampung oleh Raja Habasyah. Singkat cerita pernah disinggung dulu bahwa disitulah surat menyurat Rasulullah dengan sang raja, dan pada akhirnya masuk Islam meski tidak pernah ketemu Rasulullah. Karena itu ketika wafatnya sang raja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disitulah mula pertama melaksanakan sholat gaib, ya, di Masjid Ghamamah yang sekarang jadi Masjid Ghamamah, tempat waktu Rasulullah sholat minta hujan istisqa. Sekaligus di situ mula pertama banyak umat Islam, karena meski tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi memeluk Islam, melindungi umat Islam waktu itu. Itu singkat cerita hijrah. Tapi ternyata setelah melihat perkembangan hijrah sendiri-sendiri, ternyata tidak efektif. Maka tidak ada cara lain, harus dilakukan secara kolektif, berjamaah. Karena untuk tegaknya syariat Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak bisa sendiri-sendiri. Begini, diberi kebebasan. Sering kita salah memahami dalam beragama, Bapak Ibu. Konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu di luar Islam. Kalau sudah Muslim, tidak berlaku lagi konsep itu. Tidak ada cara lain, harus dipaksa untuk melaksanakan syariat Islam. Kadang kita kan terlalu lemah, terlalu lembek banget dalam memahami konsep agama kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Rasulullah tidak ada cara lain. Kita hijrah. Awalnya Abu Bakar datang, sahabatnya datang. Ya Rasulullah, kalau begini jalannya sudah buntu, ayo kita hijrah. Rasulullah menyebut, belum waktunya, belum datang perintah Allah. Nanti kalau datang, pasti kita. Jadi itu waktu itu, siang Abu Bakar datang, ya.
Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah datang ke Abu Bakar. Malam ini kita segera hijrah. Sudah datang perintah Allah. Sudah datang perintah Allah. Siapkan kendaraannya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Siapkan kendaraannya. Ya, siapkan penunjuk jalannya. Siapkan informannya. Orang yang memberi informasi. Artinya kalau kita nanti hijrah, ya harus ada yang memberi informasi keadaan kota Mekah ini. Ya, petunjuk jalannya, siapa yang tahu jalan? Artinya bukan jalan yang biasa yang dilalui orang ketika kita hijrah. Kita ke selatan dulu. Makanya Bapak Ibu, itu Madinah itu tempatnya, Madinah itu adalah sebelah utaranya Mekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta penunjuk jalan itu tidak langsung ke utara, ke selatan dulu, ke Gua Thur. Pernah dulu disinggung. Makanya kalau kita biasanya bawa jemaah haji atau umrah, dibawa jalan-jalan ke Gua Thur. Sebenarnya bukan hanya sekedar datang melihat Gua Thur, foto-foto, selfie, selesai. Banyak kan jemaah begitu. Foto-foto, foto-foto, cheese, selesai. Iya, tapi nggak tahu apa hikmahnya sebenarnya. Coba lihat itu Gua Thur betapa tingginya. Kita lihat. Tinggi benar itu. Rasulullah sampai naik di atas itu. Jadi Rasulullah siapkan penunjuk jalannya. Orang yang mengerti medannya. Siapkan informannya. Jadi meski kita nanti bergerak ke Madinah. Harus ada yang selalu menyampaikan informasi. Siapkan siapa yang bawakan kita makanan nanti. Nah, coba. Ada wanita yang hamil besar yang membawakan makanan ke atas, sehingga orang-orang musyrik Mekah nggak ada kecurigaan. Nggak mungkin orang yang hamil begini, hamil tua, bawa makanan naik di Gua Thur. Nggak ada kecurigaan. Coba hebatnya ini. Setelah itu, apalagi kata Rasulullah? Setelah menyiapkan segalanya, ya, siapa yang menghapus jejak kaki kita? Sampai itu pun diperhitungkan. Kalau kita jalan di gurun pasir, Bapak Ibu, Bapak kalau pernah ada di sana namanya di Badar, itu tempat perang Badar, ada Jabal Malaikat. Tempatnya malaikat turun. Itu kuasa Allah, ya Allah, gunung pasir. Terus. Nah, kalau kita berjalan di situ, bekas telapak kaki kita akan terlihat. Nah, begitulah Rasulullah. Siapa yang menghapus jejak kita supaya tidak kelihatan? Kalau istilah sekarang, jejak digitalnya. Hati-hati itu nggak bisa dihapus itu jejak digital. Begitu. Akhirnya tukang gembala yang ditugaskan untuk itu. Jadi setiap Rasulullah dan Abu Bakar lewat, tukang gembala di belakangnya. Sehingga terhapus, tidak terlihat. Belum ada alat mobil canggih. Ya kalau Bapak Ibu pernah ke Jumeirah, ya Jumeirah itu pantai yang indah di Dubai. Pantai pasir itu buatan. Ya orang-orang berenang di laut itu. Terus pantainya bersih banget itu, pantai pasir putih bersih banget. Ya. Kalau kita lagi jalan-jalan di pantainya itu, selesai kita jalan-jalan datang mobil. Dihapus jejak kaki kita, rapi lagi. Ya. Nah, itu belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Ada petugas penggembala, ya, langsung mengikuti jejak kaki Rasulullah beserta Abu Bakar, sehingga nggak bisa dilacak, terhapus. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Nah, sekarang pemerintah Saudi ya membuat ada namanya jalan hijrah. Dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak langsung lewat utara, ke sana dulu, ke selatan dulu. Untuk menapak tilas perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama Bapak Ibu. Kenapa pemerintah Saudi membuat kereta gantung di Taif? Itu bukan sekedar rekreasi biasa. Banyak jemaah kita nggak sadar, sekedar foto-foto. Padahal intinya itu sepanjang 5 km itu kereta gantung itu
panjangnya 5 kilometer. Turun ke bawah. Kita udah sampai di bawah, kirain udah sampai, ternyata belum. Ya Pak Haji ya, masih jalan. Nah, itulah jalan yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Maksudnya ingin mengajak penduduk Taif untuk memeluk Islam, malah dilemparin batu. Nah, kalau akal kita mustahil bisa dilalui manusia, betapa panjang terjalnya gunung Taif itu. Masih ada bekas-bekas jalanannya. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menapatilah, tunduk kita, bersujud kita. Ya Allah, jalanan ini yang dilalui Rasulullah waktu akan ke Taif. Bukan hanya satu gunung, 5 kali kita Ibu. 1, 2, 3, 5. Ya Allah, betapa besar jasamu ya Rasulullah. Sampai di atas bukannya disambut dengan kopi, disambut dengan batu. Masya Allah, penduduk Taif dilemparin batu sampai berdarah, sampai darahnya sampai di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ya Allah, bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, itu orang-orang penduduk Taif ketika Rasulullah mau turun ke bawah, mau digelindingin batu besar, kayak apa tuh besarnya? Ya kayak kubah masjid yang begitu besar. Mau digelindingin supaya Muhammad ini kena batu ini mampus. Tapi ada batu kecil yang oleh Jibril diambil menjadi ganjalan. Kecil. Ya, mungkin hanya jempol kaki besarnya. Bisa mengganjal batu yang begitu besar. Masih menggantung. Sampai hari ini. Coba. Artinya keimanan itu memang bisa jadi kecil, tapi jangan diremehkan. Bisa mengalahkan yang besar. Niatnya bisa jadi kecil, tapi mampu mengubah hal yang besar di dalam diri seseorang. Makanya kita pelihara ganjalan batu kecil ini, ibaratnya itulah iman kita. Ya, jadi dipelihara. Ini semua setelah segala cara yang dilakukan Rasulullah buntu, tidak bisa lagi. Akhirnya hijrahlah ke Madinah. Begini prosesnya. Nah, tapi bukan itu serta-merta. Ayo hijrah. Sudah dipersiapkan secara matang. Tadi sudah dijelaskan. Ya, siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar. Siapa yang penunjuk jalannya? Siapa informannya? Siapa yang memberikan logistiknya, makanan? Siapa yang menghapus jejaknya di belakang? Jalan mana yang harus ditempuh? Lengkap persiapannya. Sama sebenarnya dalam hidup kita ini. Ya, harus perencanaannya matang benar. Jadi nggak ada istilah dalam Islam tiba masa tiba akal. Apa? Ya benar ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa begitu. Kelabakan kita nanti. Kalau udah masuk kubur, baru mau tiba masa tiba akal, habis. Harus direncanakan, harus dipersiapkan dari sekarang. Seperti apa hijrahnya Rasulullah SAW? Mari kita lihat. Setelah tadi hijrah secara individu sendiri-sendiri ternyata tidak efektif, maka Rasulullah SAW hijrah secara kolektif berjamaah. Barulah kalimat tauhid Islam ini tegak. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Bahwa untuk bisa tegaknya syariah Islam ini tidak boleh sendiri-sendiri. Harus kolektif bersama-sama. Harus. Kenapa hijrah ke Madinah? Karena itu ada wadah di sana. Wadahnya, tempatnya. Ya. Negara harus ada tempatnya untuk bisa tegaknya syariah ini. Kalau tidak ada wadah yang secara legalitas berat, susah, tercabik-cabik. Islam ini kalau tidak ada wadahnya, sama dengan wadahnya lembaganya atau negara yang harus menampung.
Kemudian setelah itu instrumen orang-orang yang berkepentingan di dalamnya harus juga benar agamanya. Coba, kalau nggak ada wadah, maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga terjaga syariah Islam ini. Mulai dari sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar, Islam makin bersinar. Umar makin menyala Islam itu. Ya, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sehingga sampailah Islam itu di hadapan kita. Harus juga ditegakkan, nggak boleh sendiri-sendiri. Anak kita nggak boleh dibiarkan. Ya, oh terserah. Yang penting enak aja, aman, nggak bisa begitu. Islam tidak boleh begitu. Yang penting aman, tapi tidak menjalankan syariah, tidak dibenarkan di dalam Islam. Harus secara kelembagaan. Kalau tidak, maka akan hilang. Itu sebabnya, ya, kalau kita lihat Imam Al-Ghazali apa yang disebut? Hijrah itu sebenarnya dalam rangka menjadikan pribadi-pribadi itu menjadi lebih baik. Jadi pribadi-pribadi dulu. Kalau setiap individu itu menjadi lebih baik, maka mereka harus bersama-sama. Jadi bukan hanya sendiri. Bersama-sama menjaga dan sekaligus melestarikan kebaikan itu dijaga. Karena ada tujuan yang sama. Ya, kalau sudah melembaga secara kolektif Islam ini, maka yang lain akan takut kalau tidak mengerjakan. Memang harus dipaksakan dulu. Ya. Sekarang kalau kita lihat, memang jumlah mayoritas kita muslimnya, tapi kalau kita lihat kualitasnya lemah sekali. Lemah. Ya. Pemahaman agama kita minim sekali. Malu kita lihat Bapak Ibu, kemarin kalau kita lihat musim haji. Coba kita lihat, ini sedikit pengalaman, alhamdulillah. Ya. Malu kita sama jamaah Malaysia. Nggak bisa kita bilang, oh dia mah sedikit, Indonesia memang banyak. Nggak bisa, karena sama sebenarnya. Bayarannya juga sama. Ya. Malaysia itu sudah 5 tahun berturut-turut meraih penghargaan. Ya, Lakbaitum. Itu semacam penghargaan tertinggi bagi jamaah, baik secara individu, baik juga secara kolektif. Karena kenapa? Mereka sadar tentang agamanya. Jadi jamaah Malaysia itu meski dilepas di tanah suci, udah lepas, dia tahu apa yang harus dilakukan, kapan waktunya. Kalau jamaah Indonesia dilepas, nyasar, ya kan Ibu? Karena ini apa yang terjadi jamaah Indonesia, tiba masa, tiba akal. Pokoknya terserah deh, ikut aja nanti di sana. Coba kita lihatkan Bapak Ibu, malu nggak? Jamaah haji Indonesia sudah sepekan hilang. Itu jamaah dari Imam Bonjol, dari Lebak Bulus. Kebetulan hotelnya dekat dengan saya. Ya. Coba Bapak Ibu. Jadi waktu itu hari Jumat, saya datang, kebetulan saudara istri itu, kita berlima keluarga ibadah haji. Saudara istri saya itu hotelnya dibawa. Ya nggak sampai 1 kilo, kelihatan kok di bawah itu. Ya, dia datang malam Jumat, akhirnya Jumat pagi, jam 7 saya jalan kaki, jam 8 di hotel saudara itu. Ternyata dia satu hotel dengan yang meninggal. Jadi bersamaan datangnya malam Jumat. Nah, saya datang jam 8, jam 9 pamit dari hotel saudara, ternyata hotelnya juga Pak Firdaus di situ. Ada Pak Firdaus. Itu Pak Firdaus yang Lebak Bulus yang sudah meninggal. Karena hari Jumat, ya biasanya kalau kita mau Jumatan di Mekah itu Bapak Ibu, jam 9, setengah 10 sudah harus bergerak. Nggak bisa jam 11 baru berangkat, udah nggak dapat tempat itu, sudah di portal jauh di belakang. Ya, berangkat. Jadi orang mah kalau keluar dari hotel itu nggak ditanya lagi, karena harapannya, anggapannya pasti ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Dan lalu lalang keluar. Ternyata Pak Firdaus rasanya kan kalau mau ke Masjidil Haram lurus ke depan, di sana masjidnya. Kok dia belok kiri? Kan begitu. Akhirnya
nggak balik, sudah 4 hari. Sudah 4 hari nggak balik, 5 hari nggak balik, 6 hari nggak balik. Petugas Indonesia nggak bisa menemukan. Maaf Bapak Ibu, karena banyak petugas Indonesia juga ini, baik kloter atau ya KBUH, baru kali itu juga berangkat ke sana. Jadi petugas belum pernah ke sana. Nih, masih banyak yang begitu kejadian. Nauzubillah, gimana ceritanya? Ibaratnya ini orang buta nuntun orang buta. Jadi nggak tahu medannya. Saya bilang haji itu bukan teori, praktek di lapangan. Ya, Bapak Ibu. Nggak boleh kita sok-sokan kalau di sana. Nggak boleh so hebat. Saya masih ingat waktu pertama ke sana itu Ibu, ya 2006 saya sempat nyasar karena ada kesombongan di dalam hati. Wah, nggak mungkin saya nyasar, saya bisa bahasa Arab kok. Kan Ibu, hilang saya jadi sempat muter-muter itu di Mina. Dari saya, maaf Ibu, biasanya sebelum subuh saya harus ngopi dulu sebelum subuh. Nah, jadi waktu habis subuh di Mina, saya ikutin orang cari air panas. Kalau sekarang kan jamaah nggak ada lagi, semua sekarang jamaah udah makanan berlimpah ruah. Fasilitas luar biasa, tapi spiritualnya kurang. Beda dengan yang saya dulu haji lapar. Ya, 2006 itu Ibu Bapak, itu namanya haji lapar. Nggak ada bantuan, nggak ada makanan. Akhirnya kita nyari sendiri. Subuh, habis subuh begini, saya cari air minum karena mau bikin kopi. Saya ikutin orang. Perasaan saya cuma lurus-lurus aja ke depan. Nggak jauh kok. Nggak sampai, paling ada 100 meter kali. Pas pulang, saya bawa gelas stainless yang ada tutupannya tuh yang masih panas mendidih airnya. Pas pulang ke kemah, nyasar nggak ketemu-ketemu. Padahal perasaan tadi lurus-lurus aja. Saya lurus pulang, astagfirullah, mana kemah saya ini di Mina. Nggak ketemu, muter-muter. Karena itu tadi di dalam hati ada kesombongan. Nah, yang terjadi saya lihat tahun ini banyak sekali petugas haji, baik petugas kloter, belum pernah ke sana. Hanya pada bingung. Inilah. Makanya saya usul ke Kemenhaj, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang kasihan jamaah kita. Karena nggak tahu medan, ya udah, dia hanya menyisir jalan dari hotel ke Masjidil Haram terus bolak-balik. Diperiksa jamaah, setiap identitas logo Indonesia dilihat nggak ketemu. Sudah 4 hari, 5 hari, 6 hari, barulah minta bantuan ke pemerintahan Saudi. Cari, dibuka CCTV hotel. Ternyata orang ini kok nggak lurus ke depan, dia ke kiri. Kalau ke kiri itu berarti arah Jabal Qudai. Kan Bapak Ibu? Akhirnya pemerintah Saudi dengan petugasnya nyisir arah Qudai. Ketemulah orang itu. Sudah meninggal 4 hari yang lalu. Bapak Ibu. Ya bagaimana nggak meninggal? Begitu panasnya cuaca di Mekah Bapak Ibu, sampai 53 derajat. Panasnya beda dengan kita, karena di sana kan nggak ada pohon. Anginnya yang berhembus itu pun malam sampai jam 9 malam Ibu itu masih ngepul hawa panas dari bawah. Jadi itu sebabnya kemarin saya mengingatkan kepada jamaah yang akan ibadah haji, jangan hanya jalan pagi, jalan siang. Yang banyak yang salah itu jamaah haji hanya jalan pagi, habis sholat subuh jam 7, jam 8 udah selesai. Padahal kata Pak Haji Desra itu jalan siang. Iya, karena panasnya di sana ekstrim sekali. Begitu juga dingin. Dinginnya juga ekstrim benar. Ya, jangankan 4 hari, sehari aja kita enggak minum berdiri di Jabal Qudai itu beku kita habis. Untungnya di sana kan Bapak Ibu enggak ada laler, enggak ada ini, jadi enggak ada bau. Sudah beku, udah meninggal 4 hari yang lalu. Na'udzubillah. Nah inilah tadi yang dimaksud bahwa ketiadaan ilmu. Ya ini jamaah petugas Indonesia prinsipnya tiba masa tiba akal. Nggak bisa begitu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana ketika akan hijrah harus persiapannya matang.
persiapannya harus mantap benar. Dalam hidup kita pun begitu. Hijrah ini menggambarkan bagaimana syariat Islam ini secara kolektif. Nah, maka kita lihat ketika sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib, Yasrib itu namanya berpenyakit, bermusuh-musuhan. Diubah menjadi Madinah. Mudun. Artinya kota yang punya peradaban. Kota yang punya nilai luhur yang mulia. Kalau penduduknya melaksanakan nilai-nilai agama ini, maka dia akan punya peradaban yang mulia, cita-cita yang mulia. Akan sejahtera masyarakatnya, penduduknya. Maka diubah wadahnya dulu. Tempat untuk bisa melaksanakan syariah itu harus tempatnya benar. Dulu. Rasulullah sebelum sampai di Madinah, itu penduduk Madinah sudah banyak yang muslim. Ya. Sudah banyak yang muslim. Maka ketika terdengar kabar Rasulullah SAW akan hijrah di Madinah, tiap pagi itu penduduk Madinah keluar ke Kubah. Naik di atas pohon kurma. Dilihat, sudah ada enggak Muhammad? Sampai sore itu ditungguin. Kalau belum, balik lagi ke Madinah. Besok pagi-pagi selesai subuh, keluar lagi. Ketika melihat Rasulullah dari kejauhan, oh itu dia. Rasulullah sudah datang bersama Abu Bakar. Maka disambutlah dengan burda. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Sudah muncul purnama di tengah-tengah kita dari celah-celah lembah. Nah, makanya Kubah itu tempatnya tinggi. Lihat, disambut. Nah, sampailah Rasulullah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, dia tidak memposisikan diri sebagai tamu, tapi langsung memposisikan diri sebagai pemimpin. Karena kenapa? Sudah diakui keislamannya, sudah banyak yang muslim di Madinah, sudah ditunggu kehadirannya. Jadi dia tidak memposisikan diri sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin imam. Langsung diubah nama ini sebagai Madinah. Mudun artinya masyarakat yang berkeadaban. Karena itu penduduk Yasrib sebelumnya itu bermusuh-musuhan. Mereka membanggakan sukunya. Oh, saya suku Hazrat, saya suku Aus. Ya, kalau membanggakan sukunya, maka akan terjadi perang yang berkesinambungan, tidak akan habis-habisnya. Maka langkah Rasulullah diubah nama, kemudian mempersaudarakan penduduk Mekah dengan Madinah, atau kaum muhajirin dengan kaum ansar. Mempersaudarakan ukhuwah. Ya, kan Bapak Ibu? Ya. Kalau Rasulullah SAW luar biasa. Karena banyak penduduk Mekah yang hijrah itu tidak membawa apa-apa. Kaya raya tapi sepeser pun duitnya tidak ada yang dibawa. Banyak yang tidak membawa keluarga. Banyak yang tidak membawa istri, anak-anaknya. Sampai di sana nggak punya apa-apa. Maka cara terbaik dipersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar itu yang menolong penduduk lokal. Dipersaudarakan dengan yang hijrah. Oh, ini kamu saudaranya, kamu ini saudaranya. Tak tanggung-tanggung. Bahkan yang punya rumah 2 dikasih 1. Yang punya modal dikasih modal. Bahkan yang tidak kalah, kalau kita lihat, yang punya istri 2, maaf, diceraikan istrinya, baru dikasih saudaranya yang 1. Karena kondisinya jangan dibawa sekarang. Ya, itu yang terjadi. Karena niatnya menolong demi tegaknya syariah Islam. Coba luar biasa. Setelah ini terbentuk, maka instrumen pemerintahannya pun diangkat dalam rangka mencapai cita-cita yang mulia. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, setelah selesai terbentuk,
Maka terkenalah istilah Rasulullah, the power of we. Bersama kami ada kekuatan. Coba, saya pernah sampaikan, maka itu pun istilah dipinjam oleh Bill Gates, raja Microsoft dunia. Makanya oleh Bill Gates kalau masuk di kantornya, di sini tidak ada kata-kata I, yang ada we. Nah, I dan we. Itu di kantornya Bill Gates. I ini dimanapun dia posisinya, pasti selalu huruf besar. Mau dia subjek, mau dia objek, selalu I besar. Beda dengan we, the power of we, kami. Kami itu, ya kalau dia subjek besar. Tapi kalau dia menjadi objek, dia kecil. Ini, Bu. Ketika Bill Gates ditanya, dari mana Anda dapat kata-kata the power of we? Apa jawabannya? Kami mengambil dari istilah Muhammad ketika sampai di Madinah waktu hijrah. Coba kita lihat. Nah, sampai sekarang dia menjadi raja Microsoft dunia. Karena kalau kita berjamaah ada kekuatan yang besar. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya sudah. Nggak ada yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Contoh misalnya kita sholat subuh tadi berjamaah Bapak Ibu. Saya yakin insya Allah ratusan lebih jamaah yang hadir. Pasti ada satu yang di antara kita yang hadir ini diterima ibadahnya. Pasti insya Allah. Itu sebabnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meski Anda sholat sendiri, baca iyyaka na'budu. Tidak pernah iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya Allah, kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami memohon. Artinya, ya Allah, saya yakin, saya menyadari sholat saya tidak sempurna, tapi kami bersama orang-orang yang ibadahnya lebih baik. Saya bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah, bacaannya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Terimalah ibadah mereka, ikutkan juga ibadahku ya Allah. Inilah hebatnya kalau kita berjamaah. Tapi kalau sendiri di rumah Ibu, sekarang banyak beredar. Saya kemarin pernah di satu tempat, masjid itu nggak ada ibu-ibu sama sekali. Ya, nah kok begini? Pada kemana ibu-ibu? Oh enggak Pak Ustadz, ibu-ibu kan di rumah lebih afdol, di kamar lebih mulia. Ya itu memang maunya yang malas begitu. Gimana ceritanya ke masjid enggak, tapi ke mall boleh? Iya. Itu memang pernah terjadi karena di zaman Rasulullah perempuan hampir terjadi kecelakaan pelecehan. Pernah berjamaah. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah besoknya, ya Rasul, aku nggak ikut berjamaah. Kenapa? Hampir dilecehkan, hampir kalau na'udzubillah bahasa kasarnya, hampir diperkosa orang-orang kafir. Maka kata Rasulullah, kalau begitu di rumahmu lebih baik, di kamarmu lebih mulia. Ya kenapa? Jarak rumah satu dengan yang lain jauh. Belum ada penerang jalan. Belum ada keamanan. Tapi coba kita lihat sekarang. Rumah sudah dempet-dempetan, terang. Masjid aman. Sudah ada juga tabir. Nggak ada. Nggak ada, na'udzubillah. Ya, nggak ada pelecehan di masjid. Yang ada itu pelecehan di Metro Mini dulu. Ya bagaimana nggak terjadi pelecehan di Metro Mini? Pakainya rok mini. Begitu Ibu. Iya. Ini orang ke masjid. Orang-orang alim. Ya, salah memahami. Jangan salah memahami konsep Islam. Nggak boleh ke masjid, tapi ke mall, kemana-mana boleh. Lah ini nggak terbalik tuh. Karena kalau kita berjamaah, insya Allah pasti ibadah kita sah. Kekurangan imam ditutupi makmum. Kekurangan makmum disempurnakan imam. Kalau dua-duanya kurang nih, imamnya nggak sempurna bacaannya, makmumnya juga nggak benar gerakannya, apa yang dinilai oleh Allah? Salat berjamaahnya, hadirnya itu dinilai oleh Allah. Kan Bapak Ibu, itu sebabnya kan imam sebelum memulai, ustadz kita luar biasa, imam kita, ya sebelum memulai kan. Mana ada imam, udah doktor, udah hafiz 30 juz, ganteng pula. Coba, gak ada begitu.
Imam sebelum memulai kan selalu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Artinya apa? Bisa jadi imamnya salah, makmumnya juga salah. Apa yang dinilai oleh Allah? Shafnya. Shaf ini sebagai simbol kebersamaan. Hanya udah deh, diterima deh semua. Tapi coba kita kalau udah sendiri, bacaannya udah salah, itu terus, ya kan Ibu? Ini kok ada yang merasa ini ya? Iya, itu terus bacaannya, nggak pernah lagi diintrospeksi, diperbaiki gerakan sholatnya, bener nggak ya? Hati-hati, kita udah hijrah nih, kok masih begitu sholatnya? Sholat wajib. Jangan ngomong begitu Bu Ibrahim, ada yang merasa nih. Kan sama kita semua. Kalau kita di masjid, insya Allah nggak banyak godaannya. Minimal kita tahiyat masjid, sunnah rawatib ada, qobliyah, ba'diyah. Di rumah, boro-boro mau sunnah rawatib, yang fardu aja minimalis. Kan begitu. Udah lapar ini, makanan udah di depan mata ini. Iya, kopi udah menunggu. Nah makanya inilah hikmahnya. Hijrah, ayo kita siarkan Islam. Ya, ada kabupaten kemarin, ya kebetulan ada ponakan kerja di Kabupaten Luwu Timur. Itu pasti Zulki tahu. Itu Kabupaten Luwu Timur udah maju sekali karena mewajibkan sholat berjamaah. Karyawannya wajib berjamaah. Memang dulu di sana basisnya kahar muzakar. Sekarang balik lagi nilai-nilai Islam. Wajib berjamaah dan di sana fingerprint. Nah, jadi kelihatan siapa yang duluan datang ke masjid. Jadi nggak boleh ada yang masbuk. Jadi bukan hanya sekedar datang, masbuk nggak boleh. Ternyata oleh bupati kemarin itu dilihat siapa yang paling banyak datanya lebih awal melalui fingerprint itu dapat hadiah umroh. Kemudian apalagi yang takmir masjid. Kemudian apalagi yang tukang sapu di jalan. Banyak yang diumrahkan. Kebetulan ponakan karena dia karyawan di salah satu instansi di BSI dapat juga door prize. Ya karena dianggap paling rajin. Coba. Menuju ke sana. Ya kita bersyukur. Nah, terakhir, karena sudah waktu ini masuk, terakhir Bapak Ibu ya, ini waktunya, ya masih ngos-ngosan suaranya juga masih ini banget. Terakhir, berkaitan dengan hijrah, Imam, dulu Profesor Yusuf Qaradawi mengutip, ya, Imam Al-Ghazali, apa yang dia katakan, mengenai hijrah yang sebenarnya. Kita pasti akan hijrah menuju ke tempat yang lebih indah lagi, alam kubur dan alam yaumil akhir. Kalau tadi definisi hijrah menuju dari tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang lebih baik. Dari yang buruk menuju ke yang baik. Jangan sampai hijrahnya kita nanti di alam kubur lebih buruk daripada kehidupan di dunia. Harus lebih baik. Jangan sampai nanti hijrahnya kita ke yaumil akhir lebih buruk daripada kehidupan kita di dunia. Ini kata Imam Al-Ghazali. Al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia datang di dunia tidak membawa sedikit pun. Tidak membawa apa-apa. Ya. Summa yas'a, ini panjang. Summa yas'a li ajli kulli syai'. Kemudian dia bekerja, berusaha segala potensi, segala kemampuannya untuk meraih segalanya. Kemudian lanjutannya kata beliau, summa yatruku kullah. Setelah itu
Ia meninggalkan semuanya, segalanya. Dia hijrah. Wa yadhabu bila syai'. Wa yadhabu bila syai'. Kemudian pergi meninggalkan semuanya. Apa yang pernah dikumpulkan ini tadi, bila syai', datang tidak membawa apa-apa, kemudian memiliki segalanya, kemudian dia tinggalkan, kemudian pergi, ditinggalkan semua. Dan lucunya kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali tadi, summa yuhasabu kullah. Kemudian akan dihisap semua yang pernah diraih di dunia. Ditanya. Ya. Dihitung satu-satu. Ditanya satu-satu. Dibarcode satu-satu. Bapak Ibu, coba. Kalau biasanya ke mall belanja, kalau ada ibu-ibu di depan itu belanjanya banyak, 2 keranjang, sementara yang di sebelah ini belanjanya cuma 2, hanya kopi saja sama rokok. Ibu pilih ngantrinya yang mana? Yang 2 keranjang atau yang cuma 2 belanjaannya? Yang sedikit. Begitulah gambarannya nanti di akhirat. Yang punya banyak materi, segala cara ditempuh, pasti dihisapnya lama. Di barcode satu-satu dulu. Coba kita lihat. Bukan berarti kalau begitu kita miskin aja deh Pak Ustadz. Ya nggak bisa. Maksudnya yang lama ini yang tidak halal, yang haram. Negeri kita begitu kaya raya, nangis kita Bapak Ibu. Masih ada saudara kita di bawah, nggak bisa menikmati kekayaan. Ya, bandingkan di Arab Saudi, bukan kita bandingkan, jauh lebih kaya negeri kita sebenarnya. Di Arab itu apa? Cuma 2. Cuma korma doang sama minyak. Kalau nggak kerja sama negara lain, gimana mau makan jemaah hajinya? Jangan kita bilang dia kaya raya, jauh lebih kaya di Indonesia. Sampai kata Kus Plus, tongkat aja dilempar itu jadi tumbuh. Jadi berapa tuh? Tongkat di kolam susu. Coba. Apa lagunya tuh Bapak Ibu itu? Iya, bukan lautan, bukan. Iya. Nah, kalau ibu-ibu lagunya sih lain. Dalam renunganku. Lagunya itu. Ini begitu kayanya negeri kita. Tapi coba lihat di Arab Saudi. Sudah kaya raya, orang dermawannya banyak banget. Ya kalau kita hanya memperkaya kelompoknya, diri sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ini belum sempat pada gemuk anak SD MBG, berganti lagi nih. Jadi apa lagi? Bingung kan kemarin bulan Ramadan? Sampai ada MBG dikasih ikan lele. Wah ini, apa maksudnya ini? Na'udzubillah min dzalik. Nangis kita lihat. Ya, saya kemarin sebelum kita tutup terakhir itu istri pulang dari masjid. Ayo kita jalan kaki deh. Mau cobain jalan kaki kan hotelnya 4 kilo dari Masjidil Haram. Jalan kaki. Ya Allah, kanan kiri begitu banyak ngasih makanan. Berlimpah ruah. Akhirnya yang namanya minuman, yang ngasih kopi. Oke, saya kopi. Itu banyak banget di minuman yang sedekah makanan. Sudah minum kopi, kamu minum teh lagi, minum teh. Habis minum teh, susu lagi. Sampai kembung ini jalan. Jadi makanan banyak banget, akhirnya istri nggak kuat. Aduh ini banyak banget makanan, nasi kebuli, nasi kapsa, nasi biryani, mana kurma ini banyak banget. Udah, karena nggak kuat bawa, mampir di hotel saudara tadi yang itu Pak Firdaus, mampir, kasih deh. Dikasih semua, banyak banget. Apa kata saudara? Emang ada? Situ nanti makan apa? Ada di hotel sudah. Jalan, dibuka tadi di situ saudara-saudara, oh isinya ayam. Belum 100 meter jalan dari hotelnya, dikasih lagi makanan. Karena istri nggak kuat, dikasih goodie bag, tasnya cakep. Sampai dibawa pulang ke Indonesia.
dimasuki makanan. Sampai di hotel saya buka makanan itu, apa isinya Bapak Ibu? Masya Allah masih hangat, terus isinya kambing. Nah, kata orang Padang, kambiang. Coba makanan. Disinilah dia karena sering memberi, maka akan datang juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dihitung terakhir sebelum kita tutup. Ya, ini tadi pesan. Tsumma yuhasabu kullu. Karena saya tanya orang Arab, kenapa kok begitu dermawannya mereka memberi berbagi? Karena kelebihannya sedekah ini, coba kita lihat orang yang sudah meninggal masuk di alam kubur, apa yang dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak dikembalikan sehari aja di dunia? Apa kata Allah? Untuk apa? Fa as-sadaqah. Aku ingin bersedekah. Jadi orang yang meninggal ibu di alam kubur, masuk di kubur, ketika orang mengantarnya pulang, ngomong dulu sebelum datang mungkar nakir, dia minta kembali sehari di dunia, sesaat di dunia. Ditanya untuk apa? Ingin bersedekah. Dia bukan umrohnya, bukan sholatnya, bukan hajinya, bukan puasanya. Ulama tafsir menyebut, kenapa sedekah yang diminta? Karena sedekah ini langsung dirasakan manfaatnya di alam kubur. Beda dengan ibadah yang lain. Sebagaimana manfaat dirasakan ketika kita memberi. Ketika memberi makan minum ke orang, langsung menghilangkan haus dahaga. Langsung hatinya senang bahagia. Jadi sedekah itu baru masuk alam kubur, sudah terasa manfaatnya. Sudah mendapat kenyamanan. Yang kedua, sedekah ini langsung bertumbuh, bertunas, berbuah. Banyak. Ya kalau sholat kita selesai, ya sudah. Nggak menghasilkan lagi, beda dengan sedekah tadi. Bukan berarti mengesampingkan amalan-amalan yang lain. Nah, mudah-mudahan hijrah tahun ini semakin bertambah kebaikan kita karena semakin berkurang jatah hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perbaiki hidup kita menjadi lebih baik 1448 Hijriah, sehingga insya Allah selamat kita di dunia dan selamat di akhirat kelak. Baik Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.